Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Lintang Cahaya, my last student number 0049. Saya akan menjelaskan tentang teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Yang pertama, pengertian evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah suatu proses yang mana dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik yang gunanya mencapai perubahan yang positif. Yang kedua, ada tujuan evaluasi hasil belajar. Menurut Zainal Arifin 2012, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang ketiga, ada teknik-teknik evaluasi hasil belajar. Terdapat banyak teknik evaluasi yang bisa digunakan guru untuk menilai peserta didiknya. Anas Sudijono 2011 mengemukakan 2 teknik dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik di sekolah sebagai berikut. A. Teknik tes. Tes digolongkan menjadi 5 golongan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi A. Tes verbal yang terdiri dari tes lisan dan tes tertulis. B. Ada tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Yang kedua, ada menurut tujuannya, tes dikelompokkan menjadi A. Tes bakat atau aptitude test, yaitu tes ini digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. B. Ada tes intelijensi atau intelligence test, yang mana tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. C. Ada tes prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes ini berguna untuk mengetahui prestasi seorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. D. Ada tes diagnostik atau diagnostic test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid saat belajar. E. Yaitu ada tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu. F. Ada tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang mereka sukai. Selanjutnya, yang ketiga, menurut perbuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi A. Tes terstandar atau standard direct test. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. B. Ada tes buatan guru atau teacher made test. Tes buatan guru ini cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Selanjutnya, yang keempat, menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi 2. Ada tes uraian, juga tes objektif. Selanjutnya, yang kelima, ditinjau dari objek yang dites, maka tes dikelompokkan menjadi 2. Ada tes individual, yang mana di sini testinya hanya perorangan. Selanjutnya ada tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. B. Ada teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu ada observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengamatan atau observasi ini merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Yang kedua, ada interview atau wawancara,
Dan yang terakhir ada angket atau kuesioner. Sekianlah materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.